Halo guys, kalian udah nonton video saya yang ini? Di video ini saya secara pribadi memberikan beberapa alasan kenapa saya lebih memilih iPhone 11 Pro Max ketimbang iPhone 12 Pro Max untuk dijadikan HP utama sehari-hari. Ya, salah satu alasannya karena masalah harganya yang terbilang cukup jauh, walau dengan beberapa keunggulan yang dimiliki iPhone 12 Pro Max. Nah, gimana kalau pilihannya antara iPhone 11 Pro Max dan iPhone 12 yang secara harga second saat ini selisihnya tidak jauh berbeda? Well, bagi kalian yang mungkin saat ini juga berada dalam posisi untuk memilih salah satu dari kedua iPhone ini, saran saya tonton dulu video ini sampai habis. Oke, sebenarnya kedua iPhone ini masing-masing memiliki keunggulan dari segi spesifikasinya. Baik iPhone 11 Pro Max maupun iPhone 12 memiliki spek yang masing-masing bisa kalian pertimbangkan. Nah, untuk membantu kalian dalam memilih salah satu dari kedua iPhone ini, saya akan coba analisa berdasarkan pandangan saya sesuai dengan skenario penggunaan ataupun isu-isu yang ada, agar kalian bisa memilih salah satu dari kedua iPhone ini sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, langsung saja yang pertama yaitu masalah kemampuan konektivitas 5G-nya. Sebenarnya hal ini bisa dikatakan salah satu deal breaker yang cukup banyak dipertanyakan karena secara hardware iPhone 11 Pro Max memang tidak mendukung konektivitas jaringan 5G, sedangkan iPhone 12 sudah support untuk mendapatkan jaringan 5G. Selain itu, sebagian besar dari kita yang ingin membeli sebuah iPhone tentu tujuannya untuk digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Terus apa kaitannya dengan jaringan 5G? Nah, sampai video ini dibuat, kita tahu sendiri jaringan 5G yang ada di Indonesia masih sangat terbatas, hanya ada di beberapa kota besar, itu pun hanya ada di titik-titik lokasi tertentu saja. Berdasarkan target dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, jaringan 5G akan merata di Indonesia pada tahun 2025 mendatang. So, dengan begitu, jika memang 5G sudah merata di sebagian besar wilayah Indonesia pada tahun 2025 mendatang, iPhone 12 ini lebih worth it secara fitur karena hardware-nya yang memang sudah siap untuk menerima jaringan 5G. Artinya paling tidak kalau iPhone 12 yang kalian beli kondisinya baik-baik saja hingga tahun 2025 mendatang, tentu iPhone 12 yang kalian punya adalah pilihan yang tepat jika melihat dari segi penggunaan jangka panjangnya. Terus bagaimana dengan seri iPhone yang tidak mendukung konektivitas jaringan 5G seperti iPhone 11 Pro Max ini? Well, seiring dengan meratanya jaringan 5G di Indonesia, nantinya tidak serta-merta membuat smartphone yang tidak support jaringan 5G itu tidak bisa digunakan. Karena baik jaringan 5G maupun jaringan 4G, keduanya bekerja di frekuensi spektrumnya masing-masing. So, dengan begitu walaupun nantinya jaringan 5G sudah tersebar di sebagian besar wilayah Indonesia, iPhone 11 Pro Max ini masih tetap bisa digunakan dengan menggunakan koneksi jaringan 4G. Nah, kalau dengan berdasarkan isu jaringan 5G ini, menurut saya saat ini membeli iPhone yang belum support jaringan 5G masih cukup worth it. Karena selain 5G belum bisa dinikmati dengan maksimal, iPhone yang kita punya saat ini juga akan tetap bisa digunakan walau jaringan 5G sudah merata di sebagian besar wilayah Indonesia. Oke, itu dari salah satu isu yang banyak dibicarakan. Kalau melihat dari segi spesifikasi, seperti yang saya singgung di awal video tadi, kedua iPhone ini masing-masing memiliki keunggulan yang tentu saja sangat bisa jadi bahan pertimbangan kalian untuk memilih salah satu di antaranya. Kalau kita lihat dari tampilan fisiknya, perbedaan yang paling terlihat dari kedua iPhone ini selain dari jumlah kameranya juga terletak pada dimensi dan build quality-nya. Dalam hal ini iPhone 11 Pro Max tentu lebih premium sebab frame stainless steel yang digunakan selain lebih tahan terhadap goresan juga diklaim lebih tahan terhadap benturan jika dibandingkan dengan frame aluminium yang digunakan iPhone 12. Perbedaan dimensi di kedua iPhone ini selain berpengaruh terhadap ukurannya, juga secara signifikan berpengaruh terhadap besarnya kapasitas baterai yang digunakan. iPhone 11 Pro Max yang memiliki dimensi yang lebih besar juga secara angka unggul dari segi kapasitas baterai yang ditanamkan, yaitu sebesar 3969 mAh. Sedangkan iPhone 12 yang berdimensi lebih kecil memiliki baterai yang berkapasitas 2815 mAh saja. Dengan skenario penggunaan yang sama, screen on time yang dihasilkan iPhone 11 Pro Max rata-rata 10 jam, sedangkan screen on time yang dihasilkan dari iPhone 12 rata-rata 5 jam saja. Dengan skenario penggunaan yang saya lakukan seperti nonton YouTube, sosial media, dan sesekali bermain game.
Saya yakin daya tahan baterai iPhone 11 Pro Max yang terbukti jauh lebih awet menjadi salah satu keunggulan yang begitu didambakan bagi pengguna iPhone. Sebab dengan daya tahan baterai yang lebih panjang tentu saja akan mempengaruhi produktivitas bahkan sampai ke tingkat kenyamanan penggunaan iPhone itu sendiri. Nah, kita lanjut bahas sektor kameranya. Secara jumlah, iPhone 11 Pro Max lebih unggul karena dibekali 3 buah lensa pada kamera belakangnya yang terdiri dari lensa wide 12 megapiksel, lensa ultrawide 12 megapiksel, dan lensa telefoto 12 megapiksel. Sedangkan iPhone 12 dibekali 2 buah lensa pada kamera belakangnya yang masing-masing terdiri dari lensa wide 12 megapiksel dan lensa ultrawide 12 megapiksel. Dan untuk kamera depan, kedua HP ini masing-masing dibekali sebuah lensa wide yang beresolusi 12 megapiksel. Dan untuk kualitas foto dari kamera utama kedua HP ini hasilnya seperti ini. Jika dilihat sekilas, perbedaan kualitas foto yang dihasilkan hampir tidak terlihat. Keduanya sama-sama mampu menghasilkan foto yang terlihat cukup detail dengan warna yang natural dan dengan dynamic range yang begitu luas. Namun ketika diperhatikan lebih dalam, di sini terlihat foto yang dihasilkan iPhone 12 sedikit memiliki vibrance warna yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan foto dari iPhone 11 Pro Max. Dengan adanya lensa telefoto di iPhone 11 Pro Max membuatnya mampu menangkap detail objek yang cukup jauh dengan kemampuan 2 kali optical zoom, yang mana hal ini tentu saja tidak bisa dilakukan iPhone 12 karena tidak memiliki lensa telefoto. Dan untuk hasil foto selfie-nya, di sini bisa kalian lihat secara umum perbedaannya terletak pada kontras dan skin tone objeknya. Walau keduanya mampu menghasilkan foto selfie yang terlihat cukup detail, namun foto yang dihasilkan iPhone 12 terlihat sedikit lebih unggul dari segi dynamic range-nya, di mana hasilnya terlihat lebih kuat dalam mempertahankan detail highlight dan shadow di setiap bagian dalam fotonya. Keunggulan yang cukup terasa dalam urusan fotografi dari iPhone 12 jika dibandingkan dengan iPhone 11 series yaitu terletak pada foto low light-nya. Sebab selain unggul dalam bukaan lensa pada kamera utamanya, kamera ultrawide pada iPhone 12 juga sudah mendukung fitur night mode yang mana hasilnya masih tergolong cukup detail walau dalam kondisi low light yang cukup ekstrim sekalipun. So, untuk urusan fotografi, di sini iPhone 12 bisa dikatakan sedikit lebih baik, terutama dari segi foto selfie dan foto low light-nya. Namun jika kebutuhannya hanya untuk dokumentasi harian saja ataupun untuk keperluan berbagi momen di media sosial, kedua HP ini sama-sama sangat bisa diandalkan. Nah, dari segi videografi, kedua iPhone ini sama-sama mampu merekam video hingga resolusi 4K 60fps, baik untuk kamera depan maupun kamera belakangnya. Video yang dihasilkan keduanya pun terlihat sangat stabil di semua resolusi, dan hal ini pun yang membuat kedua iPhone ini sangat bisa diandalkan dalam urusan perekaman video. Perbedaan kualitas video yang dihasilkan kedua iPhone ini baru akan terlihat pada video dari kamera depannya. Walau perbedaannya tidak begitu signifikan, namun menurut saya dynamic range dari kamera depan iPhone 12 terlihat sedikit lebih luas jika dibandingkan dengan dynamic range dari kamera depan iPhone 11 Pro Max. Nah, salah satu bagian yang dianggap cukup berbeda dari kedua iPhone ini yaitu dari performa chipset yang digunakan. Ya, iPhone 12 yang menggunakan chipset yang lebih baru dianggap unggul jauh dari performa chipset yang digunakan iPhone 11 Pro Max ini. Namun, bisa saya tekankan untuk urusan performa, iPhone 11 Pro Max masih sangat powerful. Bahkan bisa dibilang perbedaan performa dari kedua iPhone ini tidak akan terasa, baik untuk digunakan dalam menjalankan beberapa aplikasi ringan hingga berbagai aplikasi berat sekalipun. Dari skor AnTuTu benchmark yang diperoleh kedua iPhone ini terlihat iPhone 11 Pro Max yang dibekali chipset A13 Bionic mendapatkan skor 643 ribuan, sedangkan iPhone 12 yang dibekali chipset A14 Bionic mendapatkan skor 689 ribuan, hanya unggul sekitar 40 ribuan dari skor yang didapatkan iPhone 11 Pro Max. Hal ini menunjukkan bahwa untuk urusan performa mesin, kedua iPhone ini sama-sama memiliki kemampuan yang tidak jauh berbeda. Keduanya sama-sama bisa diandalkan dalam berbagai kebutuhan pada sebuah smartphone.
Salah satu alasan yang cukup masuk akal untuk memilih seri iPhone terbaru ketimbang seri iPhone sebelumnya yaitu soal jaminan software update-nya. iPhone 12 yang dirilis setahun setelah perilisan iPhone 11 series tentu saja akan mendapatkan dukungan software update yang lebih panjang, yang mana hal ini tentu saja bisa jadi pertimbangan kalian jika memang tujuannya untuk digunakan dalam jangka waktu yang panjang, sebab selain sudah support jaringan 5G, iPhone 12 juga akan mendapatkan dukungan software update setahun lebih lama jika dibandingkan dengan dukungan software update untuk iPhone 11 Pro Max ini. Oke, seperti biasa, opini yang saya sampaikan di video ini murni hanya berdasarkan pemikiran dan pengalaman saya pribadi. Kalau kalian punya pendapat sendiri, bisa kalian tuliskan di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton video ini, tekan like jika kalian suka, dan dislike aja kalau nggak suka. Sampai jumpa di video selanjutnya.